Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kenikmatan di antaranya sifat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul dalam diskusi, yaitu dalam mata kuliah statistik sosial. Baiklah, berdirinya saya di sini, saya selaku moderator akan membawakan rangkaian diskusi kita dari kelompok 5 yang beranggotakan yaitu Rizky Ramadan, Hasan Samsul Arifin, dan Rizky Tri Ardana. Baiklah, di sini makalah kelompok 5 yaitu yang berjudul macam-macam korelasi. Macam-macam korelasi ini dibagi menjadi 5, yaitu pengertian korelasi, arah korelasi, jenis-jenis korelasi, macam-macam korelasi, dan teori korelasi. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pembacaan materi yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudara Hasan Samsul Arifin. Kepada saudara, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizky Ramadan sebagai moderator. Baik, di sini kita akan membahas tentang statistik sosial ya, yang berjudul macam-macam korelasi. Di makalah kami kita akan membahas tentang pengertian korelasi, arah korelasi, jenis-jenis korelasi, macam-macam korelasi, dan teori korelasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian korelasi. Darwan Shah 91/2007 dalam kegiatan statistik, khususnya statistik inferensial, analisis korelasi merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu antara variabel bebas dan variabel terikat. Hubungan korelasi terdiri atas dua jenis, yakni bivariate dan multivariate correlation. Behavioral correlation yaitu analisis terhadap hubungan antara dua variabel, satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Sedangkan multivariate correlation yaitu analisis hubungan antara lebih dua variabel bebas. Variabel yang dikorelasikan dapat dalam analisis korelasional adalah hubungan antara dua variabel yang terdiri di pendependen variabel terikat atau variabel yang digantikan, dan independen variabel yang mempengaruhi atau disebut juga variabel bebas. Hubungan timbal balik dalam dunia statistik pendidikan, korelasi adalah hubungan antara dua variabel, yaitu yang sifatnya kuantitatif. Lambang yang digunakan korelasi adalah RXY, artinya korelasi antara variabel X dan variabel Y. Jadi gitu teman-teman ya. Korelasi berkisar antara 0 sampai dengan 100. Artinya korelasi paling tinggi, paling rendah adalah 0, dan yang paling tinggi adalah 100. Itu ya teman-teman. Lanjut ke bagian 2, yaitu arah korelasi. Hubungan antara variabel itu jika ditilik dari segi arahnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hubungan yang sifatnya satu arah dan hubungan yang sifatnya berlawanan arah. Paham ya teman-teman ya? Hubungan yang sifatnya searah diberi nama korelasi positif. Itu yang searah disebut korelasi positif. Baik, sedangkan yang berlawanan arah disebut korelasi negatif. Baik ya teman-teman, bisa dipahami ya. Hubungan yang searah disebut positif, korelasi positif, sedangkan yang berlawanan disebut korelasi negatif. Baik, disebut korelasi positif jika dua variabel atau lebih yang berkorelasi berjalan
berjalan paralel, artinya bahwa hubungan antara dua variabel atau lebih itu menunjukkan arah yang sama gitu. Jadi apabila variabel X mengalami kenaikan atau pertambahan atau diikuti pula dengan kenaikan, akan diikuti pula dengan kenaikan atau pertambahan pada variabel Y. Gimana? Paham ya teman-teman ya? Insya Allah paham lah. Atau sebaliknya, penurunan pada variabel X akan diikuti dengan pengurangan pada variabel Y. Contohnya ini, makin meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat diikuti dengan makin menurunnya angka kejahatan atau angka pengangguran gitu. Makin giatnya orang berlatih, makin sedikit pula kesalahan yang diperbuat oleh seorang, makin meningkat jumlah aseptor keluarga berencana, dunia pendidikan misalnya makin kurang dihayati dan diamalkannya ajaran agama Islam. Baik, kita lanjut ke jenis-jenis korelasi. Baik teman-teman, jenis-jenis korelasi menyatakan tingkat hubungan variabel bebas dan variabel terikat dapat dibedakan berdasarkan banyaknya variabel bebas yang mempengaruhi nilai variabel terikat. Yang pertama yaitu jika kenaikan kuantitas dari satu variabel diikuti dengan kenaikan kuantitas dari variabel lain, maka dapat kita katakan kedua variabel ini memiliki korelasi yang positif. Jika kenaikan kuantitas dari suatu variabel sama besar atau mendekati besarnya kenaikan kuantitas dari satu variabel lain dalam satuan SD, maka korelasi kedua variabel akan mendekati 1. Yang terakhir yaitu jika kenaikan kuantitas dari satu variabel diikuti penurunan kualitas dari variabel lain, maka dapat kita katakan kedua variabel ini memiliki korelasi yang negatif. Baik teman-teman. Di sini lanjut macam-macam korelasi. Macam-macam korelasi di sini ada. Sebentar, di sini macam-macam korelasi ada 7, teman-teman ya. Yang pertama yaitu korelasi positif. Korelasi positif adalah tingkat hubungan antara dua variabel yang punya ciri bahwa perubahan variabel independen X, variabel bebas X diikuti oleh perubahan variabel dependen Y, variabel tidak bebas secara syarat. Yang kedua, korelasi negatif. Korelasi negatif adalah tingkat hubungan antara dua variabel mempunyai ciri bahwa perubahan variabel independen X, variabel bebas X diikuti oleh perubahan variabel independen variabel tidak bebas secara berlawanan. Yang ketiga, korelasi sederhana, simple correlation, adalah tingkat hubungan yang terjadi dua arah atau dua variabel saja. Yang keempat adalah koreksi multiple. Iya, yang keempat koreksi multiple atau multiple correlation, yaitu tingkat hubungan yang terjadi dua variabel atau lebih. Misalkan pada model regresi, linear multiple, Y A0 plus AL kali 1 plus A2 kali 2 plus E. Maka maksudnya dan pengertian dari pernyataan di atas adalah tingkat hubungan antara Y dengan X1 atau tingkat hubungan antara Y dengan X2 atau tingkat hubungan antara X1 dan X2. Kayak gitu ya. Lanjut ke yang kelima yaitu korelasi sempurna, perfect correlation. Maksudnya dapat dan pengertian dari korelasi sempurna antara dua variabel yaitu kondisi bahwa setiap nilai variabel bebas X akan terdapat pada setiap nilai variabel tidak bebas Y. Hal ini dapat diartikan pula bahwa garis regresi yang terbentuk dari dua data yang terbesar terdistribusi adalah merupakan tempat kedudukan dari data-data dimaksud sehingga nilai R-nya 1 atau R sama dengan 1. Yang keenam yaitu korelasi tidak sempurna atau imperfect correlation. Correlation ada dua variabel dikatakan tidak sempurna jika titik-titik yang tersebar tidak terdistribusi tepat pada satu garis lurus. Yang ketujuh yaitu korelasi yang mustahil, nonsense correlation. Korelasi antara dua variabel yang seolah-olah akan seolah-olah ada tetapi tidak ada. Mungkin itu teman-teman ya penjelasan dari saya mengenai tentang correlation. Nanti akan dilanjutkan kepada saudara Rizky Triandana
Terima kasih untuk waktunya kepada moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari Saudara Arifin, Samsul Arifin. Kepada saudara kami ucapkan terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu penyampaian terakhir dari materi ini, yaitu Saudara Rizky Triardana. Baiklah, untuk kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi dari As'ad Samsul Arifin, yaitu teori korelasi. 1. Korelasi dan kuasalitas. Ada percobaan mendasar antara korelasi dan kuasalitas. Jika kedua variabel dikatakan berkorelasi, maka kita tergoda untuk mengatakan bahwa variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain. Atau dengan kata lain, terdapat hubungan kuasalitas. Kenyataannya belum tentu. Hubungan kuasalitas terjadi jika variabel X mempengaruhi Y. Jika kedua variabel diperlakukan secara simetris, nilai pengukuran tetap sama seandainya peranan variabel tersebut ditukar, maka meski kedua variabel berkorelasi tidak dapat dikatakan mempunyai hubungan kuasalitas. Dengan demikian, jika terdapat dua variabel yang berkorelasi, tidak harus terdapat hubungan kuasalitas. Terdapat dicantum yang mengatakan correlation does not imply causation. Artinya, korelasi tidak dapat digunakan secara valid untuk melihat adanya hubungan kuasalitas dalam variabel-variabel. Dalam berkorelasi, aspek-aspek melandasi terdapatnya hubungan antar variabel mungkin tidak diketahui atau tidak langsung. Oleh karena itu, dengan menetapkan korelasi dalam hubungannya dengan variabel-variabel yang diteliti, tidak akan memberikan persyaratan yang memadai untuk menetapkan hubungan kuasalitas dalam variabel-variabel tersebut. 2. Korelasi dan linearitas. Terdapat hubungan erat antara pengertian korelasi dan linearitas. Korelasi Pearson misalnya menunjukkan adanya kekuatan hubungan linear dalam dua variabel. Sekalipun demikian, jika asumsi normalitas salah, maka nilai korelasi tidak akan memadai untuk membuktikan adanya hubungan linearitas. Linearitas artinya asumsi adanya hubungan dalam bentuk garis lurus antara variabel. Linearitas antara dua variabel terdapat dinilai melalui observasi scatter plots bivariat. Dalam praktiknya, kadang data yang digunakan untuk menghasilkan korelasi tinggi, tetapi hubungan tidak linear. Atau sebaliknya, korelasi rendah tetapi hubungan linear. Dengan demikian, agar linearitas hubungan dipenuhi, maka data yang digunakan harus mempunyai distribusi normal. Dengan kata lain, koefisien korelasi hanya merupakan statistik ringkasan sehingga tidak dapat digunakan sebagai asumsi sarana untuk memeriksa data secara individual. 1. Asumsi dasar korelasi diantaranya seperti tertera. Yang pertama, kedua variabel bersifat independen satu dengan yang lainnya. Artinya masing-masing variabel sendiri tidak tergantung suatu dengan yang lain, bebas dan variabel tergantung. Yang kedua, data untuk kedua variabel berdistribusi normal. Data yang mempunyai distribusi normal artinya data yang distribusinya simetris sempurna. Jika digunakan bahasa umum, distribusi berbentuk kurva. Menurut Johnson, ciri-ciri yang mempunyai distribusi normal sebagai berikut. 1. Kurva frekuensi normal menunjuki frekuensi tertinggi berada di tengah-tengah, yaitu berada rata-rata mean. Nilai distribusi dengan kurva sejajar dan tepat sama pada bagian sisi kiri dan sisi kanannya.
Kesimpulannya, nilai yang paling sering muncul dalam distribusi normal ialah rata-rata, average, dengan setengahnya berada di bawah rata-rata dan setengahnya yang lain berada di atas rata-rata. Yang kedua, kurva normal, sering juga disebut sebagai kurva Bell, berbentuk simetris sempurna. Yang ketiga, karena dua bagian sisi di tengah benar-benar simetris, maka frekuensi nilai-nilai di atas rata-rata mean akan benar-benar cocok dengan frekuensi nilai di bawah rata-rata. Yang keempat, frekuensi total, semua nilai dalam populasi akan dalam area di bawah kurva. Yang kelima, perlu diketahui bahwa area total di bawah kurva mewakili kemungkinan munculnya karakteristik tersebut. Yang kelima, kurva normal dapat mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Yang menentukan bentuk-bentuk tersebut adalah nilai rata-rata dan simpangan baku. X dan Y mempunyai hubungan linear. Hubungan linear artinya hubungan kedua variabel yang membentuk garis lurus. Karakteristik korelasi. Korelasi mempunyai karakteristik. Yang pertama, kisaran korelasi. Kisaran, range. Korelasi memulai dari 0 sampai dengan 1. Korelasi dapat positif dan dapat pula negatif. Yang kedua, korelasi sama dengan 0. Korelasi sama dengan 0 mempunyai arti tidak ada hubungan antara dua variabel. Korelasi dengan 1 dengan plus 1 artinya kedua variabel mempunyai hubungan linear sempurna, membentuk garis positif, garis lurus positif. Korelasi sempurna seperti ini mempunyai makna jika nilai X naik maka Y juga naik. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi penyampaian dari saudara Rizky Triardana tentang macam-macam korelasi. Dan menuju acara yang terakhir yaitu penutup, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita menutup diskusi ini dengan melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillah. Baiklah, saya selaku moderator, apabila ada kata-kata yang salah, tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.